Oh, malam ini spesial banget ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, materi kita malam hari ini berjudul tentang rencana Allah, apa saudara? Dalam keluarga. Rencana Allah untuk keluarga. Jadi, Bapak Ibu harus pahami baik-baik, setelah kita diselamatkan, keselamatan itu yang berharga. Setelah kita diberi Tuhan keselamatan, kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita dengan yang namanya keluarga. Bapak Ibu harus menyadari bahwa Tuhan Yesus itu pengen membuat kita menjadi pribadi yang sesuai dengan konsep Allah. Lembaga pertama yang diciptakan Allah setelah Allah menciptakan pribadi itu keluarga, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, lembaga pertama yang sangat dihormati, bahkan Allah sendiri yang meneguhkannya, Allah sendiri yang berinisiatif menciptakannya, itu keluarga. Jadi setelah kita diselamatkan, pribadi kita lepas pribadi beroleh jaminan keselamatan surga itu dihimpun dalam namanya keluarga. Dan setiap kita pasti mengerti bagaimana hidup bersama dalam sebuah keluarga. Dan keluarga itu bicara tentang persatuan dua atau tiga atau lebih orang-orang yang terhimpun dalam satu komunitas, itu keluarga. Makanya gereja kita pakai gereja depannya keluarga. Ya, keluarga apa? Imamat Rajani, ada keluarganya. Itu konsep dari Om Ho. Om Ho itu siapa? Pendiri GBI. Ya, ada keluarga, ada family-nya. Jadi Gereja Betel Indonesia ini family, kekeluargaan. Itu makanya kemarin dalam tim PW saya sampaikan bahwa di GBI Clear ini jemaat harus membudayakan budaya keluarga. Himpunan dari 2 atau 3 orang atau lebih yang terhimpun dalam sebuah kesatuan, dalam sebuah komunitas, itu keluarga yang terikat dengan kasih dan harmonisasi. Itu keluarga. Jadi kalau ada Anda perhatikan keluarga Anda di rumah ya, Bapak Ibu kan pasti punya anak, juga punya bapak atau punya mama. Makanya saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang selama jadi anak nggak pernah lihat orang tuanya salah, tolong angkat tangan. Atau selama Bapak Ibu jadi orang tua, siapa yang dari kita punya anak dari kecil sampai sekarang anaknya nggak pernah bikin salah, tolong angkat tangan. Banyak kan? Tapi kenapa kok Bapak Ibu masih tersimpan, terhisap dalam keluarga itu? Ada di sini anak yang pecat bapaknya jadi bapak, tolong angkat tangan. Atau anak yang memecat mamanya jadi mama, ada, tolong angkat tangan. Nggak ada. Atau bapak-bapak di sini yang jengkel sama anaknya, lalu anaknya dipecat jadi anak, ada? Ini anak ini digendong capek-capek, beolan lagi, buang, bikin lagi. Itu ada? Nggak ada. Ya. Bersihkan kotorannya, anaknya dirawat, kan gitu. Dibesarkan dengan baik. Nah itu kalau kita terapkan dalam gereja kita itu akan sangat bagus. Kenapa demikian? Karena konsep keluarga ini seringkali dihancurkan oleh iblis, dibuat lupa oleh iblis. Lupa kenapa? Konsep Allah dalam hidupannya. Nah itu sebabnya kalau Bapak Ibu memahami tentang bagaimana rencana dalam keluarga itu adalah kesatuan. Sama-sama saya kesatuan. Kenapa kok kesatuan? Karena setan takut sama kesatuan. Setan tidak takut Anda jadi anak yang punya uang banyak. Setan tidak takut Anda jadi bapak yang mungkin usahanya maju. Setan tidak takut. Bahkan mungkin setan tidak takut Anda ibu-ibu yang punya suara dan talenta yang bagus. Setan tidak takut. Tapi setan itu takut kalau keluarga bersatu. Gereja bersatu sebagai sebuah keluarga. Gereja bersatu sebagai sebuah keluarga. Coba ketika anak lihat bapaknya salah. Atau mungkin ada anak yang lihat perlakuan orang tuanya kok nggak seperti di konsep pikirannya. Anaknya nggak akan ngambek. Kalau Tony ngambek dia tanya, Papa kenapa kok begitu? Mama kenapa kok gitu? Itu kalau keluarga. Demikian juga Papa nggak suka lo lihat kamu gitu loh nak. Itu salah loh nak. Itu bahaya buat kamu. Nah Papa tuh berbuat begini karena kamu begini. Mamanya juga begitu. Mama nggak suka lo lihat kamu begitu nak. Mama tuh kemarin lihat kamu begini tuh tujuannya supaya kamu jadi lebih baik. Mama begini karena mama punya pikiran begini. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi belajarlah untuk bagaimana menjaga kesatuan itu terjadi. Karena kalau Bapak Ibu nggak menyadari bahwa rumah tangga kita adalah sebuah harta termahal yang Tuhan karuniakan buat kita, maka kita akan sembrono jadi ayah, kita akan sembrono jadi ibu, kita akan sembrono jadi suami, jadi istri, bahkan jadi anak. Kenapa demikian? Karena menganggap itu nggak penting. Sementara keluarga itu adalah hierarki pertama yang Tuhan buat dan sangat dihormatinya. Bapak Ibu ingat, saking menghormatinya Allah itu dengan keluarga, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, mujizat pertama Yesus buat di mana? Karena itu tempat apa? Perkawinan, gitu ya.
Wah, itu apa namanya? Mujizat pertama dibuat dalam lembaga pertama yang dihormati pada perkawinan, pada pernikahan. Dikasih air diubah jadi anggur kanang. Mau ya? Jadi Bapak Ibu harus memahami baik-baik. Ternyata di lembaga pertama yang Tuhan hormati, dia buat mujizat di situ karena dia sangat penting sekali untuk membuat keluarga ini menjadi cerminan atau bayangan Allah di dunia ini. Mari kita akan baca ayatnya bagaimana rencana Allah untuk keluarga. Kejadian pasal yang pertama, Bapak Ibu. Kita baca di ayat 27 dan 28. Kita baca di LED ini aja, ada di LCD sini. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang hayat di bumi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ini satu bagian yang luar biasa. Tuhan menciptakan kita berupa dan gambar Allah. Itu artinya kita ini bayangannya Allah. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu bercakap-cakap, bertindak, kemudian Bapak Ibu berperilaku, harusnya kita mencerminkan bayangannya Allah. Nggak mungkin Allah itu ngegosip, nggak mungkin Allah itu memfitnah, nggak mungkin Allah itu mencuri. Nah, kita bayangan Allah bicara tentang seperti itu. Nggak mungkin bayangan Allah itu pelit, nggak mungkin. Karena kita cerminannya Allah yang penuh kasih. Nah, Bapak Ibu harus pahami baik-baik. Ketika pribadi lepas pribadi ini, Bapak Ibu menjadi sebuah insan yang mencerminkan kemuliaan Allah, tetap butuh berkat Tuhan. Kita bilang gini, lalu Allah memberkati mereka, baru ngasih perintah apa? Beranak cuculah. Walaupun sekarang setan berusaha untuk merubah. Beranak cucu dulu, baru minta peneguhan nikah. ya, berkati pernikahan. Tapi sekarang banyak, saya jadi pendeta itu berkati orang nikah udah nggak tunda, saya itu udah berapa puluh pasang ya. Dan setiap kali saya memberkati pernikahan selalu saya tanya dulu di hadapan Tuhan. Pada konseling pertama saya tanya di hadapan Tuhan, saya sebagai gembala menanyakan, ya, apakah kalian selama berpacaran sudah melakukan hubungan seksual atau belum? Ada ya 60% lah Bapak Ibu ya, dari tahun saya jadi pendeta pembantu tahun berapa itu 2002 jadi pendeta pembantu Bapak Ibu itu hampir 60% rata-rata di Samarinda tentunya itu bilang maaf Pak sudah gitu. Malah ada yang berani sudah melakukan hubungan seksual selama pacaran, puji Tuhan Om sudah. Wah dahsyat saudara ya. Loh kok puji Tuhan sih kan? Ya kan puji Tuhan 2 tahun kali pacaran kan dia udah hamil kan, puji Tuhan dong, katanya ngawur kamu ya, saya bilang. Ya itu dirubah konsepnya sama setan. Dulu maaf ya, wanita hamil sebelum nikah itu malunya minta ampun. Sekarang bangga, aku hamil mah dibuat sosmed, IG-nya perutnya dibesarin. Ya, ditaruh di IG-nya lagi hamil gitu ya. Itu kan mengerikan saudara. Itu konsep daripada kuasa si jahat yang berusaha untuk merusak konsep pernikahan atau keluarga, dimulai dari cara mereka untuk menjalin hubungan. Dengan cara apa? Seks di luar nikah. Nah, yang menarik sekali di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tuh memberkati kita. Dari bahasa Ibrani menggunakan kata barah ya atau baraja. Barak atau baraja itu bicara tentang bagaimana berkat itu menggantikan kelala. Kelala itu kutuk. Di mana berkat itu menyertai suami, istri, ya Bapak Ibu, sehingga apapun yang dikerjakan dalam kesatuan dan kesehatian itu mengalami keberhasilan. Masih ingat nggak? Matius 18 ayat 19. Jika 2-3 orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga dalam namaku. Kata sepakat itu bukan berarti, mah, yuk kita sepakat, misalnya nih, beli motor ya. Oh ya saya sepakat Pak. Bukan itu maksudnya. Ya mah kita sepakat yuk kita mau bangun usaha. Oh ya aku sepakat Pak, bukan itu maksudnya. Jadi kata sepakat itu bukan untuk mencapai tujuannya, tapi bagaimana hari-harinya diwarnai dengan kesehatian. Jadi apa artinya seorang suami istri sepakat, ayo Pak kita beli mobil misalnya gitu ya, sepakat. Tapi dia ribut terus di sisi yang lain, itu bukan sepakat namanya. Kata sepakat ini bicara tentang hidup bersama tanpa ganjalan. Itu kata sepakat. Nah berapa kali dalam hidup kita ini, iblis ini berusaha untuk menghancurkan ini. Ada 4 hal yang berusaha untuk setan hancurkan di akhir zaman ini, karena dia tahu kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Yang pertama itu adalah kekristenan atau anak Allah. Itu dia pengen hancurin. Nggak apa-apa lah, bikin dosa sekali-sekali gitu ya. Nah setan biasanya kalau ngelitik pakai 1 jari dulu, nggak apa-apa lah, besok kan bisa minta ampun. Besok dia nggak ngakuin, nggak bertobat 2 jari, nggak apa-apa lah 3 jari, sampai akhirnya dicengkram, tidak bisa apa-apa.
Ya setelah anak Tuhan atau orang Kristen, yang kedua itu adalah pendeta, hamba Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu, saya sangat perlu sekali Bapak Ibu mendoakan para hamba Tuhan, gembala, dan juga para pelayan Tuhan itu juga hamba Tuhan. Ya, diakon-diakones, kemudian tim-tim dewe itu kan pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Orang-orang yang punya hati untuk melayani Tuhan. Sebab begini, kenapa kok kalau gembalanya jatuh, morat-marit domba-dombanya? Serius, itu makanya saya dengan keluarga Clear ini bagus banget visi misinya. Kita terapkan gereja ini keluarga. Jadi kalau ada anak yang salah, tidak dibuang. Ya puji Tuhan, selama saya jadi pendeta atau jadi gembala, belum pernah mendisiplin pelayan Tuhan ya. Bilang, saya kalau mendisiplin bukan berarti menjauhkan dia, tapi tetap saya dampingi. Nah gitu, itu wajah singa yang dipakai seorang pemimpin. Jadi ada pelayan Tuhan yang salah, diakennya salah, didisiplin sama dia, tapi tidak dibuang, didampingi. Dia kedapatan mencuri uang kas gereja. Dia saksi sendiri waktu pesan hamba Tuhan kemarin di internet, di YouTube. Dia bilang, saya nggak buang dia, saya dampingin. Bulan depan dia nyolong lagi. Saya disiplin lagi dia, tapi tetap saya dampingin, bukan berarti dibuang. Nah, yang paling bagus sekali di sini, waktu bapak mendisiplin anak, anaknya nggak boleh tersinggung. Gitu. Ya kenapa? Karena dia seorang pemimpin. Nah, didampingin terus, di backup terus sama bapaknya. Karena dari seorang gembala yang mengerti bagaimana membapai dia. Gitu. Dan dalam hal ini saya juga belajar supaya menerapkan, supaya Bapak Ibu memahami kalau gereja ini dikuatkan dengan kesatuan anak-anaknya. Iya, nggak ada bapak yang sempurna, dia masih manusia. Cover, backup gitu ya. Sehingga bapaknya nggak akan pernah membuat domba-dombanya ini kocar-kacir gitu. Apalagi kalau bapaknya mau berubah, itu yang paling penting. Dua anak saya aja sering tegur saya kok. Papa ini sering kali buka pintu nggak ditutup. Nah gitu ya. Papa ini jorok gini gitu ya. Ya, kamu jangan ngomong gitu, ini papa udah nggak boleh, nggak bisa begitu saudara. Ya rendah hati, oh ya sama apa salah ya nak ya gitu. Gitu biasa. Apalagi istri saya seringkali karena kelemahan mata seringkali koreksi saya. Ya saya belajar, oh ya sorry ya. Selesai saudara. Dan mau berubah. Karena kalau pemimpinnya jatuh, murat-marit saudara. Tapi kalau jemaatnya menganggap dia bapaknya dan kita adalah anak, cover itu luar biasa saudara. Yang ketiga adalah selain itu adalah keluarga. Nah, keluarga ini bahaya banget. Terus kalau Anda mau jujur, laki-laki pada umumnya ini 60% otak kalau dibuka isinya 3 huruf. SEX. Seks. Ya, itu makanya kelemahan laki-laki di mata. Lalu mereka tanya, gimana Pak cara ngatasi begitu? Ya matikanlah gitu. Jangan sampai ingin. Lihat boleh, tapi ingin tidak boleh. Lihat boleh, mengakui ciptaan Tuhan, gitu. Itu merupakan satu bagian di mana Tuhan karuniakan hal yang normal, tinggal ngelawannya aja. Kalau jalan sama istri di mall lihat cewek cantik, dia bilang gitu. Saksian ketawa sama orang-orang jalan ya. Apa yang dia bilang? Ya saya darah Yesus. Artinya saya berjuang untuk mengalahkannya, katanya gitu. Darah Yesus. Jadi saya ngerti sekarang ada pendeta di mall ngomong darah Yesus, berarti dia lagi nengking cewek cantik. Gitu. Darah Yesus. Ya, itu kodrat. Nah, makanya Bapak Ibu harus menjaga keluarga kita ini diwarnai. Kalau wanita apa kelemahannya? Istri-istri rata-rata finansial. Dia mungkin nggak dapat perhatian dari suaminya, kemudian ketemu sama pria lain yang mungkin lebih ya mapan gitu ya, apalagi maaf kata ketemu mantan cowoknya, ya teleponan apalagi chattingan, kok aku nyaman ya sama kamu, ya itu bahaya itu, pret itu saudara ya. Kamu sih dulu nggak mau sama aku, coba sama aku makmur hidupmu, wah gitu. Tadinya terjadi selingkuh, jangan bilang yang selingkuh di rumah tangga cuma suami bu, banyak istri-istri yang selingkuh, ya Pak ya, banyak sekali. Nah itu sebabnya setan berusaha menyusupkan itu namanya rubah-rubah kecil dalam rumah tangga kita, gitu. Kenapa? Karena itu menjadi bagian di mana kesatuan itu terhancurkan sehingga berkat Tuhan tidak turun, sehingga setan bangga tuh lihat konsep Allah udah kuhancurin. Anak-anak rohanimu, anak-anakmu tidak bisa rohani seperti yang kau mau, hei Allahku. Ya ini lihat sekarang kuhancurkan mereka ya, seperti itu. Akibatnya menjadi bagian di mana keluarga nggak mencapai tujuan Allah dalam hidupnya. Ya, next bayar kedua, itu makanya saya ngajak Bapak Ibu untuk jeli dan peka melihat hal ini. Ya, yang keempat yang dihancurkan gereja selain keluarga adalah yang dihancurkan setan adalah gereja. Itu pengen nanti ada yang banyak sekali ya gereja-gereja yang pecah hanya gara-gara banyak faktor lah Bapak Ibu. Saya nggak usah cerita, tapi yang jelas
Perpecahan sebuah gereja itu pasti karena ulah setan yang menyusup di hati pikiran jemaat yang tidak dewasa, yang tidak rohani, sehingga terjadi perpecahan itu. Itu makanya saya berharap kita redam pekerjaan iblis ini supaya gereja ini tetap satu, ya. Amin, Bapak Ibu. Tetap kuat, tetap solid, sehingga Bapak Ibu, saya bersyukur bisa jadikan saya Bapak rohani. Saya senang sekali punya anak-anak rohani. Dan kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang ganjel di hati, jangan sungkan datang sama saya. Pak, kenapa sih Pak kok gini Pak? Kenapa sih kok gini Pak? Jangan sungkan, kalau saya di bapakmu. Nah, jadi kalau saya nggak intervensi, Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu masih dalam rel. Tapi kalau udah meresahkan, yang sudah berbahaya, ya izinkan saya sebagai orang tua rohani untuk panggil Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan selama ini berjalan dengan baik. Masih power under control, gitu ya. Masih terkendali. Itu saya suka. Itu bicara tentang keterbukaan kita. Sehingga pekerjaan setan yang ingin menghancurkan poin keempat ini bisa kita kalahkan. Menghancurkan siapa tadi? Empat tadi apa? Gereja, ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat kembali foto keluarga ini, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita menjadi pribadi atau keluarga yang mengerti untuk memenuhi rencana Allah ini. Yang pertama itu adalah takut akan Allah. Yang kedua adalah apa, Bapak Ibu? Bagaimana kita memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga. Lalu yang ketiga, dikatakan sini menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Jadi tiga ini Bapak Ibu harus kita pahami, ini adalah poin bagaimana kita sebagai orang Kristen atau keluarga Kristen ini memenuhi rencana Allah ini. Jadi rencana Allah itu intinya gini, nggak akan pernah bisa terjadi, nggak akan bisa terpenuhi kalau Bapak Ibu nggak mengerti tiga hal ini. Yang pertama itu adalah takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah, Bapak Ibu? Kita akan baca ayatnya, ya. Minta tolong pembaca MSK, ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3 saja. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Ulangan 6 ayat 1 sampai 2 deh. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ya. Lalu 1 Raja-Raja 11 ayat 38. 1 Raja-Raja 11 ayat 38. 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu satu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Wih, luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu harus pahami, ternyata kita tuh hanya bisa takut akan Tuhan waktu kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita ini kebanyakan dengar firman, tapi nggak bisa ngelakuin. Ya, kita kebanyakan cuma sekedar formalitas, ya di ibadah ya namanya ibadah, ya pasti ada khotbah, tapi kita nggak bisa ngelakuin. Ternyata kalau masing-masing anggota keluarga bisa memegang firman Tuhan dan kita konsisten melakukannya, itu akan mengikis kedagingan kita, Bapak Ibu. Dan perhatikan di Alkitab, setiap kali orang Israel hidup dekat dengan Tuhan dan mereka berpegang pada firman Tuhan, selalu negaranya diberkati. Karena begini Bapak Ibu, kita itu nggak bisa berkata I love you without obey His law. Ya, kita nggak bisa ke Tuhan, aku mengasihimu, tanpa mentaati hukum-hukumnya. Itu sebuah keseimbangan dalam kehidupan kerajaan surga. So, kalau saudara cuma saudara, yang penting kan rajin ke gereja Pak, tapi Anda nggak perhatikan firman Tuhan, itu jadinya ngeroh. Sebaliknya, Pak, saya apal firman, gitu ya. Tapi Anda nggak intim sama Tuhan, nanti jadinya kayak orang Farisi, legalistik, ya, nggak ngerti maunya Tuhan. Jadi dua-dua ini harus seimbang. Makanya Bapak Ibu harus bersyukur ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah hubungan yang dekat. Makanya Tuhan suruh kita manggil Allah itu dengan sebutan apa? Bapa, Abba. Jadi kalau Anda suka manggil dia Abba, saya belum pernah dengar jemaat clear nyuruh anaknya manggil ayahnya atau sebutan Abba, ya. Itu bahasa Ibrani itu. Abba itu artinya sumber. Itu ya tuh. Jadi kita manggil dia Bapa, ya Abba, itu kita disuruh dekat sama sumber. Anda mau dekat sumber apa ingin dekat dengan salurannya, pipanya? Sumber.
Itu indah banget. Itu hanya bisa terjadi waktu kita berpegang firman Tuhan. Coba yang paling penting, bagaimana mengaplikasikan firman itu gini. Waktu hati kita dipenuhi dengan emosional, waktu hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat buruk kita, itu yang bisa mengikis itu firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu nonton film porno di YouTube, download di Google, ya foto-foto porno, ngapusnya kan gampang, tinggal tekan delete, lalu masuk ke trash, buang, delete. Tapi kalau itu film-film porno, kemudian filosofi-filosofi yang menyesatkan masuk ke pikiran kita, delete-nya pakai apa? Tarik kuping Pak Gembala, kita hapus gitu. Taruh itu, pakai jepitan jemuran baju gitu, nggak bisa hilang. Itu hilangnya pakai firman Tuhan. Nah itu dia, pakai firman Tuhan. Itu makanya everything about the word. Kenapa kok sih firman Tuhan sih Pak? Nah kembali dari dulu firman terus. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Selalu tentang firman Bapak Ibu. Yesus itu juga firman yang berinkarnasi menjadi firman yang berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu firman Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu harus memahami baik-baik bagaimana hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya suka sekali kalau orang punya firman dalam hidupnya. Wih, kenapa suka Pak Gembala? Karena dia akan mudah sekali diarahkan kalau dia pegang firman Tuhan. Perhatikan raja-raja yang pegang firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja sampai 2 Tawarik. Waduh, pasti diberkati Tuhan. Dia akan mengerti bagaimana firman Tuhan menuntun kehidupannya. Nah, kalau keluarga, suami istri masing-masing berpegang pada firman Tuhan, dia akan merasakan bagaimana hidup yang diberkati Tuhan. Asal punya firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya daya cipta. Berfirman Allah, jadilah terang. Berfirman Allah, jadilah cakrawala. Hanya berfirman. Firman itu kalau mendarat daging dalam hidup kita, itu satu pribadi, Yesus sendiri yang punya daya cipta. Oh, saya bangun rumah aja pakai firman kok. Saya punya urapan. Dalam nama Yesus jadilah pondasi. Dalam nama Yesus jadilah dapur. Dalam nama Yesus jadilah hall. Itu terjadi, saudara. Dan itu terjadi buat orang-orang yang mengaplikasikan firman. Makanya Bapak Ibu kalau dalam keadaan galau, dalam keadaan kita punya firman. Dan firman itu membuat kita mengerti arti sebuah janji Tuhan yang memberkati kita sebagai keluarga sesuai dengan rencana Allah. Lalu yang kedua, kita baca Ulangan 6 ayat 5. Apa itu takut akan Tuhan? Ulangan 6 ayat 5. Silakan. Ulangan 6 ayat 5. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bu, jangan rasa aman ya kalau suamimu udah sebulan nggak ke gereja, Bu. Itu kalau Anda ikut Indonesian Idol, jurinya bilang, Anda tidak aman. Anda tidak aman, gitu ya. Bahagialah ketika Anda melihat suamimu suka berdoa, suka ibadah. Jadi anggota keluarga itu bicara tentang bagaimana mengutamakan Tuhan sebagai bentuk jalinan ya keintiman dengan Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan. Itu yang ingin saya lihat dalam kehidupan setiap kita. Gaji boleh banyak, Bu, suami kita, tapi kalau dia nggak punya persekutuan dengan Tuhan, Anda nggak aman. Kenapa, Bu? Karena orang laki itu pada dasarnya makin banyak uang, makin nakal. Kalau wanita, makin nakal, makin banyak uang. Ya, itu makanya Tuhan ajarin buat kita untuk ngerti bagaimana konsep persekutuan dengan Allah ini terjalin dalam hidup kita. Ya, saya senang lihat beberapa diaken yang puji Tuhan diberikan tanggung jawab kepercayaan, mulai suka bersekutu. Ya, saya senang sekali. Mereka suka bersekutu. Dulu tidak pernah datang, sekarang diberi tanggung jawab. Ada kecintaan dengan Tuhan. Itu saya senang sekali. Dulu waktu saya nakal sama adik saya, papa saya suka marah. Kamu masih nakal, ngapain di gereja? Dari pagi sampai malam, tiap hari ke gereja. Kalau gini kamu masih nakal, gak usah ke gereja. Mama saya bilang ini, oh kamu tahu, ke gereja aja masih nakal, apalagi tidak ke gereja. Ya juga ya katanya. Konsepnya salah gitu. Itu makanya Tuhan ngajarin kita untuk ngerti bagaimana kita hidup untuk bersepadan dengan persekutuan kita. Kalau orang takut akan Tuhan, dia tahu, oh iya, nggak mungkin aku ini ke gereja dengan bawa dosa. Apalagi melayani Tuhan. Itu persekutuan dengan Tuhan, artinya kita tuh menjadi satu. Nggak mungkin toh Bapak Ibu, Anda menyatukan Tuhan dengan dosa, itu kan nggak mungkin. Ya nggak sih? Kita melayani Tuhan. Maaf ya, ada pendeta yang bilang sama saya, Pak, jadi gembala ya? Waktu saya menjadi gembala dulu, iya.
satu pesan saya, jangan bersandiwara dengan Tuhan. Wow, itu ngeri Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sekali main panggung dengan Tuhan. Kita nggak menyadari bagaimana hidup kita ini dipersembahkan dengan Tuhan pada waktu kita daily life, kehidupan sehari-hari, bukan pada waktu pelayanan doang. Makanya saya bilang di TBW, itu namanya menghina Tuhan. Nah, itu makanya kata bersekutu itu kita menjadi satu konsep. Masih ingat nggak ketika tentara sekutu masuk Surabaya, jenderal mau lebih memimpin pasukan pada waktu itu? Itu kan sekutu kan bukan dari Amerika, bukan dari Inggris saja. Ada dari Prancis, namanya sekutu kan. Itu paduan daripada berbagai macam. Sekarang ada NATO, berbagai negara. Itu komandonya satu. Nggak boleh bawa budaya mereka masing-masing. Jadi satu, bersekutu. Nah, waktu kita bersekutu dengan Allah, harusnya kita ngikutin instruksinya Allah. Itu. Hyponymnesko dalam bahasa Yunani, itu artinya aku memegang tanganmu untuk tujuanku. Nah, hyponymnesko. Artinya bagaimana Tuhan membawa kita digandeng oleh Tuhan kepada tujuannya. Kita nggak bisa, Tuhan gandeng tangan saya Tuhan ya, tapi ke tujuan saya. Nggak bisa, saudara. Itu bukan bersekutu namanya. Anda membuat Tuhan jadi jin. Sama kayak Abu Nawas dengan lampu ajaibnya. Wah, aku beri satu permintaan. Tolong pindahkan rumahnya itu ke rumah saya. Dan artinya musuhnya dipindahkan ke rumahnya. Tuhan, kita nggak bisa seperti itu. Justru kita digandeng oleh Tuhan, dibawa kepada tujuannya. Masing-masing anggota keluarga harus memahami hal ini. Jadi kalau anak-anak muda di sini yang sudah beribadah, rajin pelayanan, tunjukkan sama papa mama ya, adik-adik muda ya, bahwa saya di zaman Tuhan, di pelayanan. Jadi anak menunjukkan citra kemuliaan Tuhan di rumah. Iya, anakku ke gereja GP Clear, sekarang udah berubah gitu loh. Ya, jangan sampai nanti papa mendatang, Pak Pendeta, anak saya sudah berubah Pak Pendeta. Ya dulu rajin belajar, sekarang latihan terus di gereja, nggak pernah belajar, nilainya 0 malah. Wah, ini bahaya ini saudara ya. Ya makanya Tuhan ngajarin kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Ya Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang C, mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah kepada keturunannya. Ayat 7 dan 8. Silakan Bu Tanti. Ulangan 6 tadi. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, jangan bosan ya. Kalau papa mama di rumah nasihatinmu berulang-ulang. Memang Tuhan ngomong kok, berulang-ulang. Ya, itu kata berulang-ulang tuh kalau tekstil sastra bahasa Ibraninya itu kontinuitas, present tense. Tiap hari diomongin. Tiap hari diomongin. Ya, demikian juga dengan saya sebagai kepala keluarga di gereja kita. Jangan marah kalau saya khotbahnya itu terus. Namanya justru berulang-ulang. Kenapa? Anak Anda belum berubah gitu. Ya, demikian juga Bapak lihat anaknya masih, maaf kata, malas belajar, ya mungkin orang tuanya nasihatin terus. Nah, firman Tuhan harus dikumandangkan terus, Bapak Ibu. Nah, masalahnya gini, kita jadi orang tua, bagaimana bisa mengajarkan firman kalau kita nggak punya firman? Gitu. Ya, ajarkan bagaimana, nanti ada, saya rindu nanti bikin seminar love, sex, and dating buat anak-anak muda kita. Saya lihat mulai pacaran-pacaran nih, bagaimana pacarannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Nggak rabah sana, rabah sini, pencet sana, pencet sini, colok sana, colok sini, gitu ya. Tapi firman Tuhannya diterapkan bagaimana dia menjadi anak Tuhan yang menunjukkan citra kerajaan Allah, kan gitu. Lalu nanti saya juga rindu undang hamba Tuhan Pak Timotius Arifin untuk seminar keluarga. Bagaimana kemesraan itu tetap terjadi dalam rumah tangga. Firman Tuhan dimasukkan sehingga terjadi pacaran dalam pernikahan. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, pacaran untuk apa? Untuk nikah, Pak Penwala. Oke, kalau udah nikah terus untuk apa lagi? Untuk bikin anak. Soalnya anak bikin apa lagi? Anda nggak memperhatikan waktu Anda pacaran dulu. Kalau saya nggak, saya suka mengajarkan semua konseli pernikahan saya. Anda tuh kalau menikah ya untuk pacaran, gitu. Bawa suasana pacaran dalam pernikahan itu indah banget. Terus saya ngerayu istri saya terus. Sampai tadi tak rayu. Dia ceritakan ini, Baby, coba kamu ngadep selatan. Mulai gituin. Ngapain ngadep selatan? Kenapa? Soalnya kebahagiaan milikimu nggak bisa diutarakan. Hanya ke selatan. Kemarin naik mobil habis mandi karena kan masak tahu, jadi bau rambutnya segala macam, habis mandi seger. Terus saya bilang sama dia, ada apa? Kenapa? Kenapa apa ya?
Enggak, kenapa kok cantik? Nah, kan gitu saudara ya. Itu tulus dari hati loh Bapak Ibu. Ya, jadi ada keharmonisan yang terjadi. Bu, siapa di sini yang salam menikah jarang dirayu suaminya? Tolong angkat tangan. Wih, nggak angkat tangan semua. Nasib. Ya, oke. Jadi belajar untuk takut akan Tuhan ya. Berikutnya yang kedua, yaitu bagaimana mengenakan rencana Allah untuk rumah tangga, yaitu memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Gimana sih caranya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga? Ternyata itu dengan kebersamaan. Tolong Bu Tanti baca coba ayat 6 dan 7. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Iya. Nah, ini bicara kebersamaan. Kebersamaan itu apa? Next slide berikutnya. Kebersamaan itu ini Bapak Ibu, itu terbangun dalam anggota keluarga kita melalui mesbah keluarga. Ayo Bapak Ibu yang sama anak-anaknya kalau makan di rumah makan, siapa yang masih doa bareng di rumah makan? Atau di warung? Atau doa masing-masing? Hah? Doa bareng. Doa bareng berani? Woi, mantap. Nah, itu doa. Kemudian sering doa bersama ketika ada masalah, ajak mereka berdoa. Siapa di sini orang tua yang kalau anaknya ulang tahun masih doain anaknya? Nah, itu mesbah keluarga. Bagus tuh ya, Pak Frank ya. Nah, kemudian yang kedua, itu namanya bergereja bersama. Sorry ya Pak Bu ya. Makanya di formulir kepengkinian data yang baru itu ada anak, ada orang tua, ditanya masing-masing gereja di mana. Karena masih ada orang tua yang suami istri jemaat di sini, anaknya jemaat gereja lain. Itu nggak sesuai konsep kebersamaan. Ya walaupun sama-sama gereja, nanti visinya beda. Apalagi maaf ya, yang tidak aliran sama. Contoh, Anda pergi ke gereja lain yang alirannya, iya gitu, bukan gitu, yang ajaran yang nggak boleh makan babi itu loh. Lah kan repot. Apalagi kalau Bapak Ibu ke Singapura, hampir semuanya babi. Nanti Anda tidak boleh makan babi, ini haram. Babi itu haram loh, tidak percaya. Haram. Repot kan, jadi nyari lagi ke sana kan gitu. Ya beda ajarannya. Paling indah itu kalau kita bergereja bersama, seneng lihat anaknya datang sama orang tuanya, anaknya gendong, papanya gendong anaknya ngajarin masukkan persembahan di kotak persembahan. Itu indah banget Bapak Ibu. Ya, gereja bersama. Lalu yang kedua, itu retreat bersama, rekreasi bersama. Itu perlu. Ya, jadi saya aja sebagai Bapak Rohani pengen punya kerinduan besar Tuhan, berkati saya berlimpah-limpah supaya saya bisa rekreasi dengan anak-anak rohani seperti dulu waktu kita ke Bali. Ya kan? Ya, itu apalagi Bapak Ibu sebagai rumah tangga harus punya waktu rekreasi bersama. Ya tidak harus mahal lah, ke beras basah juga boleh. Yang penting bersama-sama gitu ya. Apalagi kalau bisa nabung, ada berkat, dikasih bersama kemana, ya mungkin healing ya, mungkin ke Surabaya, ke Bali, mungkin suku-suku bisa ke luar negeri gitu ya. Jadi ada di mana kita lebih saling mengakrabkan diri antara ayah dengan orang tua, dengan mertua juga dengan apa itu namanya, orang tua dengan anak-anaknya, perlu jadi kreasi bareng. Karena ini bicara tentang fellowship, penyatuan jiwa. Kalau ke gereja, penyatuan roh. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita mendapatkan chemistry. Kalau namanya chemistry itu susah, Bapak Ibu, serius. Contoh ya, Anda baca Lukas pasal 15 tentang bapak sama dua anak sulung dan bungsu. Tidak ada chemistry-nya itu, saudara. Si sulung satu rumah sama bapaknya, tapi terhilang. Lah bayangkan bapaknya ada pesta, si sulungnya tidak datang. Kenapa tidak chemistry? Demikian juga si bungsu, tidak merasa chemistry dengan bapaknya, makanya dia ingin memisahkan diri dengan bapaknya. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Ya, makanya saya berharap, saya sangat rindu supaya chemistry itu terjadi. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu dalam hubungan dengan konteks keluarga dengan gereja ya, saya tidak pernah membatasi diri untuk dekat dengan siapapun. Cuman kalau dari pihak saya untuk dekat dengan Bapak Ibu itu kan sulit, apalagi kalau jemaat udah nanti bakal ribuan. Bisa apa ya? Habis Bapak Ibu lah yang harus membuka diri untuk gampang kok dengan saya itu. Kembali makan sama saya yuk. Saya lah nggak akan saya tolak. Iya. Tapi Pak Pendeta, kita makannya di pinggir jalan. Enggak apa-apa. Saya malas nampak pinggir jalan. Kalau tengah jalan tabrak mobil. Pinggir jalan aja. Saya nggak repot kalau saudara. Lo serius. Nah masalahnya kalau jemaat ini, Pak Gembala sama ini,
Ya, maaf kata sih semua orang pengen dekat sama ring 1 ya. Saya kan ke ring 1. Tapi sekali lagi saya ini bapak. Nah, kalau saya yang ini sama sini, saya dulu kan mengupayakan bagaimana caranya supaya saya dekat dengan jemaat. Tapi tetap terbatas karena apa? Terlalu banyak jemaat kita, gitu. Dan makanya saya juga jarang upload kalau lagi makan sama keluarga A, keluarga B. Nggak pernah, nanti menimbulkan jealous gitu. Makanya saya berharap dari pihak Bapak Ibu lah. Gampang banget kok. Dan saya nggak pernah menutup diri untuk bergaul dengan jemaat karena itu membangun chemistry gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu mengerti tentang hal ini, apalagi dengan anggota keluarga Anda masing-masing gitu ya. Kemudian lagi lihat yang ketiga, makan bersama. Kalau makan bersama ya Bapak Ibu belajar ya, usahakan jangan pegang HP. Itu sangat sulit. Saya suka tegur sama istri saya kalau lagi makan pegang HP. Istri pegang HP, anak pegang HP, nanti suaminya pegang HP. Jadi makannya senggeruan sama di dunia masing-masing. Ya, jadi kita belajar kalau makan bersama ada fellowship. Tanya gimana sekolahmu, gimana di pekerjaan, gitu. Gimana di rumah, ada fellowship yang indah dalam meja makan. Itu membangun chemistry juga. Ya, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, melayani bersama. Wah, ini yang luar biasa nih. Papanya melayani jadi diaken, mamanya singer, anaknya kameramen, anaknya yang cewek tamborin misalnya. Wah, mantap kan? Satu keluarga melayani bersama. Keluarga melayani Tuhan. Wah, soalnya melayani Tuhan. Semuanya Bapak Ibu ajarin anak-anak hari ini mulai melayani. Saya tidak pernah paksa anak saya jadi pendeta, serius. Tapi anak-anak saya punya hati melayani. Si Ellen itu WL. Si Eca main tamborin. Mereka berkompilasi sendiri untuk inisiatif sendiri untuk melayani Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi pribadi yang berkemenangan, Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana yang komunikasi yang sehat? Nah, komunikasi sehat itu bisa terjalin. Next lagi, kita bisa punya komunikasi yang sehat kalau satu rendah hati. Mana mungkin sebuah nasihat itu bisa kita terima kalau Anda tidak pernah rendah hati. Lalu yang kedua, yaitu apa saudara? Kejujuran. Anda nggak akan pernah bisa jujur sama orang lain kalau Bapak Ibu belum bisa jujur sama diri sendiri. Tuhan, saya kesel. Ya jujur aja kesel. Sampaikan sama orang tua, Pak, saya kesel, Pak. Kenapa kok begini-begini, Pak? Sampaikan. Baru Anda bisa jujur dengan orang lain, apalagi jujur dengan Tuhan. Ya, berikutnya yang ketiga, sama-sama kita baca. Bersedia mendengar. Tuhan itu kasih kuping 2. Tujuannya untuk dengaran. Gitu. Supaya kita jadi pribadi yang mengerti, bukan cuma mendengar tapi nggak bisa melakukan. Mendengar apa? Masukan, nasihat, mendengarkan kepada firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu tidur, ini fase mendengar ini, itu yang pertama kali Tuhan buka loh. Ya, bayi dalam kandungan, itu yang pertama kali Tuhan buka organ tubuhnya, panca inderanya itu kuping. Itu sama kayak kita waktu lagi tidur. Anda lagi tidur di kamar, tiba-tiba ada tamu datang ketok pintu. Organ tubuh apa yang paling berfungsi duluan? Kuping. Dengar, udah ketok pintu. Baru otak ngasih instruksi, bangun. Tidak mungkin ada ketok pintu, kaki jalan duluan, kepalanya ketinggalan. Apain lu mau buka pintu? Gak mungkin, saudara. Makanya Tuhan ngajarin, kuping dulu buka. Dan oh ya dengar ada. Sama kayak istri saya dulu waktu mau ngambil anak saya selalu ngomong ya di pusernya dia. Nah ini dia. Anda tak kasih Walkman, waktu zaman Walkman saya kasih di pusernya, dengerin lagu-lagu, dengerin khotbah. Karena saya yakin itu telinga pada usia kehamilan 3 bulan udah dibuka oleh Tuhan kupingnya untuk mendengarkan ya. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita untuk mengerti bagaimana ketika kita dewasa jadi orang Kristen, belajar suka mendengar. Suka mendengar itu selalu identik dengan kerendahan hati. Suka mendengar, lambat bicara. Ya, itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Lalu yang terakhir, sama-sama kita baca. Perkataan yang membangun. Ini bagian yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita bilang sama anak kita, nak, kalau kamu dapat nilai 10, baru kamu anak papa. Kalau nilainya 8, anak siapa? Ya, jadi perkataan yang membangun bagaimana kita memberikan support buat anak Pak, cuma dapat 6 Pak, oh enggak apa-apa, itu satu kesempatan buat kamu ujian depan dapat 9, belajar tempat bersupport karena Pak support kamu. Nah, itu perkataan yang membangun. Jangan kepada suami yang baru pulang gagal, perkataan yang meruntuhkan. Memang suami tidak beruntung aku nikah sama kamu. Ada yang terjadi seperti itu. Ada suami istri yang di depan saya ngobrol kelihatannya membangun tapi menyakitkan. Dia cerita, suaminya maaf kata
wajahnya nggak begitu ganteng, tapi istrinya cantik, saudara. Saya tanya, Mas, gimana caranya dulu kok bisa dapat istri ini? Oh ya, dulu saya olok-olok sama teman-teman, masuk ke dalam pekarangan yang banyak kodoknya. Jadi kita sama NASA, jadi siapa yang nginjak kodok, dapat istri jelek. Lah, saya pas lewat dapat istri cantik, Pak, karena saya nggak nginjak kodok. Bisa nyaut, tapi saya nginjak kodok, Pak, katanya gitu. Ya, berarti kan ngaku suaminya jelek. Kan tidak perlu diomong juga begitu, saudara ya. Nah itu, perkataan yang membangun itu perlu supaya kita belajar dan mengerti bagaimana hidup kita itu tertuju kepada Tuhan. Waktu kita bisa membangun pasangan kita, keluarga kita dengan perkataan-perkataan yang membangun. Hindarin perkataan, kamu tuh memang kayak bapakmu, kamu tuh memang kayak anakmu. Kalau anaknya bagus, ya ini anaknya jelek pun prestasinya belum ada, tetap sampaikan perkataan yang bagus. Saya pernah down waktu tahun 2015 waktu saya kalah main saham tuh Bapak Ibu ya. Istrinya nggak pernah salahkan saya kok. Ya tuh nilainya lumayan itu waktu saya mau bangun gedung ini kan Bapak Ibu. Saya ambil 600 juta itu amblas dalam hitungan detik. Lalu saya bilang, wah itu saya depresi betul uang sebanyak itu. Ya puji Tuhan bukan uang dapur ya. Cuma saya depresi banget. Apalagi mau bangun, saya ingat sekali mungkin Pak Frank ya ingat waktu kita potong kambing itu. Kita bilang apa? Mohon maaf Bapak Ibu ya, kita bangun sama-sama ya. Karena keuangan saya nggak sama waktu saya bangun geraha kan gitu kan. Terus akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan di depan gedung itu, kalau Tuhan tidak izinkan saya bangun gedung ini, baik saya pulang ke rumah Bapak. Saya pulang aja ke rumahmu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan balikin uang itu dengan cara Tuhan yang ajaib. Sehingga saya bisa membangun gedung itu. Dan itu luar biasa. Karena apa? Istri yang support saya. Udahlah kok, uang kan cari-carian. Dia bilang gitu. Udah kita doa aja, biar Tuhan yang campur tangan. Dan itu menguatkan kita. Nggak disalahkan, nggak merasa terintimidasi. Kasihan Bu, kalau suami kita itu sudah dalam keadaan kerja keras, lalu dia pulang dengan perasaan gagal, suami akan merasa gagal, akan merasa depresi, waktu dia tidak dipuji, waktu dia tidak dihargai. Makanya kenapa ada suami-suami yang selingkuh? Salah satunya adalah ketika dia nggak mendapatkan penghargaan dari pasangannya. Sekretarisnya, teman kantornya, tetangganya lebih menghargai dia daripada pasangannya. Makanya bisa terjadi perselingkuhan. Makanya kita redam hal ini supaya kita belajar. Ternyata perkataan yang membangun simple, tapi itu sangat encourage. Istri masak, bikinkan kopi yang dikasih bukan gula, tapi garam. Suami waktu minum itu, kamu tuh berapa tahun jadi saya masak kopi, kamu kasih garam, kamu sentimen sama saya. Nggak perlu gitu. Coba bilang, Mah, kamu kok kreatif sekali ya. Gitu kan lain ceritanya. Kreatif gimana? Ini kopi rasa martabak ini. Kreatif banget. Mas, oh sorry sini kan gitu. Kadang-kadang mungkin dia lupa. Ya kan mau masukkan gula tapi diisinya garam. Tapi kalau Mah kamu kreatif banget dan gitu saudara. Bicara sebuah apresiasi, ternyata dengan perkataan yang membangun kita bisa meredam pertikaian. Oh ya Bapak Ibu ya. Baik puji Tuhan. Next lagi berikutnya kita akan melihat yang ketiga, menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Ya, Allah menjadikan dan membentuk institusi keluarga agar keluarga dapat beranak cucu dan bertambah banyak. Lalu selebihnya lagi, untuk apa kalau sudah bertambah banyak? Ternyata supaya kita bisa menjadi pribadi yang mengerti jadi berkat, tidak hidup bagi diri sendiri. Pak, Bu, jangan ajarin anakmu pelit ya. Jangan ajarin anak kita hitung-hitungan sama Tuhan. Karena anak kecil itu kecenderungannya begitu. Saya punya pengalaman waktu masih jadi guru sekolah minggu. Namanya WW. Namanya ngajarin, W, ini uang kolektor ya. Zaman dulu 100 sudah banyak. Ini tangan kanan pegang 100, ini tangan kiri untuk jajan 100 juga. Oh ya makasih Ma. WW-nya berangkat ke gereja, kesandung, jatuh. Yang gelondong persembahannya. Tuhan, itu yang gelondong uang persembahan loh Tuhan, bukan uang jajan loh Tuhan. Karena takut itu yang terjadi gitu Bapak Ibu. Nah makanya Tuhan ngajarin buat kita bagaimana kita menjadi berkat hidup bagi sesama. Nah, makanya ketika orang keluarga hidup melayani Tuhan, memberikan dirinya buat Tuhan, tidak hitung-hitungan waktu, tidak hitung-hitungan uang, itu berdampak bagi masyarakat. Apalagi bisa mengajarkan anak-anak kita hidup bersosial dengan tetangga, jadi kerja bakti, mungkin ada kerja bakti kampung, anaknya diajari yang sudah mulai ngajak dewasa. Jadi kita mengerti arti bersosial. Lalu ajari anak-anaknya membaur gitu ya. Saya lihat dulu beberapa anak-anak muda yang ya malu-malu gitu ya, sekarang sudah mulai membaur, bisa ngerti sopan santun, ngerti etika. Mari Om, silakan Om, mari Opa, duduk sini Opa. Wih, senang sekali. Berarti orang tuanya udah ngajarin
bersosialisasi gitu ya. Senang sekali. Ada yang nyalamin, ada yang tidak mau pulang kalau belum salaman sama saya. Itu anak-anak muda itu luar biasa, saudara. Jadi dari hal kecil begitu bisa ngerti arti bersosialisasi, hidup menjadi berkat bagi masyarakat, dimulai dari gereja. Ya, jadi saya berdoa supaya rencana Allah bagi keluarga ini Bapak Ibu ini baik-baik. Nggak ada keluarga tanpa takut akan Tuhan. Nggak ada keluarga tanpa keintiman bergaul erat dengan Tuhan. Nggak ada keluarga yang terpelihara tanpa hidup menjadi berkat bagi sesamanya. Makanya saya ngajak Bapak Ibu malam hari ini perhatikan keluarga kita. Karena keluarga ini adalah lembaga yang dibangun Allah atas inisiatif Allah dan sangat dihormati oleh Allah. Siap jadi keluarga yang berkat? Ya. Wih, kalau keluarga Anda diberkati, saya rasa gereja juga sehat. Gereja sehat itu terhimpun dari keluarga-keluarga yang sehat. Amin firman Tuhan. Dan kita masih ada 2 pelajaran lagi. Setelah itu nanti minggu pertama bulan 7 kita akan ujiannya bagi siswa RBT dan dapatkan hadiah menarik nanti. Haleluya. Yang rajin datang sama yang nilainya baik. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya undang panggung musik maju ke depan. Haleluya, Yesus. Biar malam hari ini